Semangat pagi. Kita harus semangat seperti yang diikrarkan Pak Yonggi ya. Semangat, semangat, semangat. Haleluya. Salam penuaian, salam impactful life. Hidup berdampak menjadi berkat. Haleluya. Kami percaya saudara-saudaraku, hari ini kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Haleluya. Selamat pagi sekali lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada ya. Saya percaya kuasa Roh Kudus selalu menyertai kita dan hidup kita melimpah dalam berkat-Nya. Katakan amin. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memperingati yang namanya Jumat Agung ya. Sebelumnya, selamat memperingati Jumat Agung. Tapi kita tahu ini adalah hari yang sangat bersejarah. Hari yang benar-benar memberikan makna yang berarti buat kita. Supaya kita benar-benar memperoleh kemenangan dalam suatu kebangkitannya. Katakan, kita orang-orang yang berkemenangan. Amin. Yuk, mari kita rendahkan hati kita. Kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan belajar renungan di pagi hari. Kita buka di Yohanes 14 ayatnya ke-6. Baik. Kita buka kitab kita di tempat masing-masing. Saya akan bacakan ya saudara-saudaraku. Di kitab Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Di sini firman Tuhan tertulis. Kata Yesus kepadanya, ya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekali lagi saya akan bacakan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 ini mengatakan dengan jelas dan tegas bahwa jalan satu-satunya hanya pada Yesus Kristus. Artinya apa? Di luar itu, jalan itu menyesatkan ya. Ingat, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun. Artinya apa? Tidak ada satu pun di antara itu baik yang ada di kolong langit ini kecuali di dalam Yesus Kristus itu sendiri ya. Di sini berarti ada dua pengertian atau ada dua pilihan saudara-saudaraku. Jalan yang benar tadi dikatakan hanya pada Yesus. Yang kedua berarti ada juga di luar sana jalan yang menyesatkan, yaitu di luar daripada Yesus itu ya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita di sini hidup di zaman yang modern. Di zaman yang canggih ya. Semua itu banyak pilihan dalam hidup kita. Contohnya, kalau kita mau menginginkan suatu makanan, banyak ratusan bahkan pilihan makanan yang mau kita inginkan ya. Tinggal kita pencet buat suatu aplikasi, itu banyak pilihan, singkat, langsung dapat kita terima tanpa kita mengunjungi tempat makanan tersebut. Tinggal klik, langsung ada pengirim ke rumah kita ya. Kemudian kalau kita mau pergi ke suatu tempat tujuan, kita tidak tahu tempat dan alamat yang pasti, tinggal gunakan aplikasi yang namanya GPS atau Google Map. Pasti GPS tersebut akan mengarahkan, memberikan petunjuk arah jalan ke tempat tujuan kita ya. Artinya apa? Banyak pilihan-pilihan tujuan yang memberikan suatu jalan kepada kita. Tapi saya katakan, kalau itu buatan manusia,
pasti suatu saat akan adanya error ataupun kesalahan ya. Tetapi yang mau saya katakan di sini dalam firman Tuhan, ini adalah karya ciptaan Allah itu sendiri. Tidak ada yang salah, bahkan sempurna. Dikatakan jalan kebenaran tidak akan pernah menyesatkan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya percaya semua di antara kita pernah menggunakan yang nama GPS ya, Google Map. Saya pribadi nih punya pengalaman yang sangat terkesan, yang waktu itu kita gunakan kok bisa menyesatkan kami nih. Waktu kami berada di Indonesia, saya, istri dengan anak-anak mau melakukan kunjungan keluarga di kota Medan. Kita menggunakan GPS, Google Map nih ya. Kami tempuh perjalanan waktu itu selama 3 hari 2 malam dengan kendaraan pribadi. Saya sendiri nih yang bawa nih ya, supir Medan ya. Jadi kami pada saat kita bawa di pertengahan, di kalau nggak salah di daerah kota Jambi ya itu ya. Jambi itu penuh hutan dan gelap ya. Di tengah malam nih, pada saat istri, anak-anak sudah pada tidur nih, dengan suatu supir saya sendiri, dengan saya mengandalkan GPS satu perjalanan. Nah, GPS itu akan memberikan petunjuk, misalnya belok kanan tinggal berapa meter lagi arahnya, dia akan memberikan petunjuk. Dan itu saya ikutin nih. Dan tanpa sadar GPS itu memberikan arah yang saya kan percaya sepenuhnya dengan GPS karena saya tidak tahu arah jalan, mengarahkan keluar dari jalan utama gitu. Tanpa sadar sudah jauh dari jalan utama, baru sadar, kok ini jalan curiga nih. Kenapa kok tempat yang gelap gak ada lampu, dan itu jalan semakin mengecil, hanya bisa dilalui jalur satu mobil. Dan akhirnya istri saya terbangun, Bu Dewi ini bangun dan melihat, wah gak salah jalan katanya. Oh iya juga. Akhirnya kami sampai di tempat hutan yang gak jelas. Kami sampai, wah merinding, kita bilang, ada apa ini? Kita kok diarahkan kemana gitu. Akhirnya disadarkan saya, terus tersadar, baru kami balikan kembali. Wah, kami balik lagi lah ke arah yang utama tadi, seperti itu. Akhirnya masuk ke jalan utama lagi, kita lihat masuk lagi ke jalan yang benar. Di sini kami ngambil kesimpulan, loh, GPS ini kenapa mengarahkan kami yang salah? Mungkin GPS itu tidak terupdate aplikasinya waktu itu, yang jalan yang paling besar, yang utama, yang membuat keselamatan. Nah, di sini teman-teman saya katakan, dunia banyak menawarkan, menciptakan hal-hal yang baru, tetapi itu bisa menyesatkan saudara-saudaraku. Saya pengalaman pribadi bisa disesatkan dengan GPS. Mungkin saudara juga pernah pengalaman seperti sama dengan saya melalui GPS. Bahkan mungkin dia diajak berputar-putar, kita tidak tahu sebenarnya arahnya bisa aja lurus, gitu ya. Nah, saya di sini kita semua mau belajar di dalam Yohanes 14 ayat 6 tadi mengatakan, Tuhan Yesus itulah karya yang terbesar bagi Bapa kita di surga untuk menyatakan jalan kebenaran satu-satunya yang memberi keselamatan buat saudara dan saya. Katakan amin ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, di sini banyak yang mengatakan di dalam kitab yang kita percaya di dalam Injil ini menyatakan bahwa Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Ya. Di sini saya akan memberikan beberapa reason, beberapa alasan, yaitu dasar yang menyatakan bahwa kenapa nih sih Yesus kok dinyatakan satu-satunya jalan kebenaran, kok tidak ada yang lain, ya. Yuk kita baca lagi kembali di dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-1 dan ayatnya yang ke-14. Yohanes 1 ayat 1. Pertama saya bacakan Yohanes 1 ayat 1-nya dulu. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah itu sendiri ya. Yang ayat kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya. Kita loncat ke ayat 14.
Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak yang tunggal, Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi di dalam firman Yohanes 1 ayat 1 dan 14 ini mengatakan, yaitu tadi, karena Yesus itulah sendiri berasal dari Bapa. Ya. Berarti yang pertama, dasar kenapa Yesus dikatakan salah satunya jalan kebenaran dan hidup, yaitu karena pertama, karena Yesus berasal dari Bapa itu sendiri. Yang percaya katakan amin. Yesus bukan hanya sebagai utusan yang saya katakan, tetapi anak Allah itu sendiri. Ia datang dari surga dan mengetahui jalan kembali kepada Bapa. Tidak ada tokoh lain yang saya katakan yang bisa berkata demikian sebagai otoritas ilahi. Ingat, otoritas ilahi. Ya. Nah, dasar kemudian yang lain yang mengatakan bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya. Yuk mari kita baca di Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ya. Kemudian di Ibrani 4 ayat 15. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Artinya apa? Yang kedua poinnya adalah kenapa Yesus dikatakan satu-satunya jalan kebenaran? Karena dia hidup di dalam kekudusan. Dia hidup tidak berdosa. Kitalah manusia yang berdosa, ya. Tidak ada di bawah kolong langit ini orang yang suci, saudara-saudaraku. Hanya di dalam Yesus yang mengalami kemurnian di dalam kekudusan, yang mempunyai roh ilahi dalam dirinya, saudaraku. Yang ketiga, dibuktikan melalui kematian dan kebangkitannya. Hari ini kita memperingati yang namanya Jumat Agung, di mana kita memperingati hari di mana Yesus disalibkan. Untuk apa? Yaitu tadi, penebusan dosa karena kesalahan kita, saudara-saudaraku. Karena hanya Yesus yang mati dan bangkit untuk keselamatan manusia. Tidak ada lagi yang lain yang bisa mati dan bangkit kecuali Yesus Allah itu sendiri yang kita sembah di dalam nama anaknya yang tunggal, ya. Banyak tokoh-tokoh besar yang kita lihat, mungkin para nabi, tapi mereka mati tidak pernah mengalami yang namanya kebangkitan. Tapi Yesus yang kita sembah hari ini dia bisa bangkit, nanti di hari yang ketiga itu dia bisa mengalahkan maut dan menyatakan kemenangan atas maut itu sendiri. Itulah kemurnian yang terjadi di dalam hidup Yesus. Makanya tidak ada cara lain. Yesuslah jalan satu-satunya menuju suatu keselamatan, ya. Ketiga, pertama tadi kita sudah tahu, kedua dan ketiga, dan keempat, ya, karena hanya Yesus yang menjadi pengantara antara manusia dan Allah. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadikan pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, ya. Di dalam jadi yang keempat, karena hanya Yesus yang menjadi pengantara antara manusia dan Allah. Ingat, ada tujuan ilahi, yaitu supaya Yesus datang ke dunia ini memulihkan hubungan kita yang awalnya sudah berdosa ini, untuk hidup dalam pemulihan kembali kepada gambar rupa Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita bisa renungkan betapa besar Yesus itu, ya. Berapa luar biasanya Dia memberikan tujuan supaya menyelamatkan kita, untuk supaya saudara dan saya
hari ini menerima keselamatan. Kita lihat begitu pengorbanannya di kayu salib, dia bisa disiksa, dia dihina, bahkan saya lihat di sini dia diludahi, dilakukan di persidangan untuk dihakimi. Dia ditukarkan sama orang yang paling jahat, yaitu Barnabas, ditukarkan untuk supaya mati disalibkan. Itu adalah bukti nyata bahwa Yesus datang ke dunia ini ada satu tujuan, yaitu untuk keselamatan saudara dan saya. Jadi kita lihat saudara-saudaraku, dia berani mengorbankan nyawanya, menggantikan nyawanya untuk nyawa kita, orang-orang yang berdosa, yang najis ini ya. Mari kita renungkan di hari Jumat Agung ini, kita nyatakan, kita serahkan hidup kita. Kita lihat betapa besar karya Tuhan itu yang dia berikannya tuh bagi buat saudara dan saya. Jadi kita ambil makna dalam Jumat Agung ini saudara-saudaraku, untuk kita datang kembali kepada Tuhan. Jangan jauhkan diri kita dari tempat ibadah, jangan jauhkan diri kita melalui firman Tuhan. Yuk kita kembali dan bertobat, nyatakan hidup kita supaya kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jadi jika hari ini saudara sadar, kita tadi sudah melihat bahwa selama ini mungkin kita berjalan sendiri dalam hidup kita, kita mungkin mengandalkan hidup kita sendiri. Saya mau katakan saat ini juga, mari kita datang kepada Yesus. Jangan tunggu nanti, ya. Karena keselamatan adalah keputusan kita hari ini. Terima kasih. Itu saja renungan firman buat kita semua. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa, dan sebelumnya kita akan nyanyikan satu pujian buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bagi setiap kami Tuhan, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Yes, haleluya. Ku tidak akan menyerah, meski Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat
Terima kasih Bapa ya Allah, buat karya keselamatan-Mu yang Kau berikan setiap hidup kami Tuhan. Dalam bukti nyata Engkau turun ke dunia ini, rela mati disalibkan, dan pada hari ketiga Engkau bangkit Tuhan. Dan kami percaya melalui kebangkitan-Mu Tuhan, Engkau telah mengalahkan kematian dan maut itu Tuhan. Kami percaya hari ini juga kami mau nyatakan kami menerima Engkau dalam setiap pribadi kami Tuhan, untuk menerima keselamatan itu Tuhan. Terima kasih Bapa atas karya keselamatan-Mu yang Kau berikan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami Bapa di dalam tangan-Mu Tuhan, untuk Kau berikan suatu kehidupan yang layak bagi setiap kami Tuhan. Melalui bilur-bilur-Mu Tuhan, Kau nyatakan kemuliaan-Mu dalam setiap hidup kami Bapa. Kau yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, yang terikat Kau lepaskan Tuhan, yang terbelenggu Kau bebaskan Bapa. Kami percaya, kami terima kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas setiap firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Yesus, jalan satu-satunya keselamatan dalam hidup kami Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya katakan saat ini dengan iman, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.